Ya, Yohanes pasal 12, hari Jumat tanggal 16 Januari 2026. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di pembacaan kita sebelumnya, Yohanes pasal 11, di situ sudah menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, masuk Yohanes pasal 12 ini dituliskan bahwa 6 hari sebelum Paskah. Nah, Paskah pada waktu itu diperingati oleh bangsa Israel sebagai peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, ini 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang lagi ke Betania, tempat Lazarus. Dituliskan di sini dengan jelas, tempat Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, ayat kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi di rumah Lazarus itu ada saudaranya Maria dan Marta, ya, kalau kita ingat, diadakan perjamuan untuk dia. Nah, di sini Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus yang sudah dibangkitkan itu. Ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita lihat ketiga saudara ini semuanya mengambil bagian untuk Yesus, ya. Mereka menerima Yesus di rumahnya di Betania. Ada Marta yang melayani, ada Lazarus yang turut makan, duduk sama-sama menemani Yesus. Biasa kan kalau ada yang makan, ya, kita temani di meja sama-sama. Dan ada Maria yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ketiga bersaudara ini satu hati melayani Yesus, tidak ada yang tidak ambil bagian. Mereka unity bersama-sama. Ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Di sini sudah ditahu bahwa ini salah seorang dari murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot yang akan menyerahkan dia. Sudah ada penyataan yang akan menyerahkan dia. Nah, dia berkata di situ, mengapa ini minyak narwastu murni yang mahal harganya itu kenapa enggak dijual? Itu bisa terjual sampai 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas ini dipercaya menjadi bendahara di ministry Yesus. Nah, ternyata dia sering mengambil uang yang dipegangnya dari kas. Nah, ini dia seolah-olah baik hatinya, ya. Kenapa sih ini minyak narwastu dipakai untuk meminyaki kaki Yesus? Bisa saja dijual dan harganya sangat mahal, itu 300 dinar. Banyak sekali orang-orang miskin yang bisa ditolong. Kelihatannya baik kata-katanya, tetapi yang paling tahu kedalaman hati adalah Tuhan dan Yudas itu sendiri. Dan di sini ketahuan bahwa dia bukan karena memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena sudah ada rencananya lagi. Kalau terjual 300 dinar, ya dia bisa ambil lagi beberapa dinar dari dalamnya. Mungkin kira-kira begitu rencana yang ada di hatinya. Karena itu dia sudah sering ambil uang di kas yang disimpan, yang dia pegang. Nah, ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus dengan jelas sekali mengatakan bahwa ini dilakukan untuk mengingat hari penguburannya. Dia sudah di rempah-rempah dulu, ya, seperti yang kita tahu setelah Yesus dikuburkan, yang perempuan-perempuan lain membeli rempah untuk pergi merempahi
mayat Yesus, tetapi ternyata Yesus sudah bangkit. Nah, ini Maria yang lakukan. Yesus masih lihat kebaikannya. Nah, ini kadang kita orang mati baru melakukan kebaikan, dibikinkan pesta besar-besar atau gimana, tetapi yang paling penting adalah selama masih hidup, bisa yang orang tersebut masih rasakan perhatian kita, daripada sudah dikubur baru melakukan perhatian-perhatian yang tidak dirasakan lagi oleh orang tersebut. Nah, ini yang Yesus katakan untuk Maria, bahwa biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Dia masih bisa rasakan, Yesus masih bisa rasakan kasihnya Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini kata Yesus ya. Orang miskin akan ada terus, tetapi aku tidak akan ada terus pada kamu. Jadi itu untuk menolong orang-orang miskin selalu ada waktu, tetapi kehadiran Yesus tidak akan ada selalu, karena akan tiba waktunya dia mati dan nantinya dia akan kembali ke surga. Perikop berikut persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ini orang-orang besar, orang Yahudi sebagian besar ya di situ. Mereka kan sudah dengar tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Nah, mereka tahu bahwa Yesus lagi ada di rumah Lazarus saat itu. Nah, mereka datang juga ke situ, tapi bukan hanya untuk Yesus, tetapi mereka juga mau melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ini orang biasanya kalau ada kejadian-kejadian seperti itu ya, sudah 4 hari mati, sudah dikubur, bangkit. Mereka mau sekali tahu bagaimana ya, apakah mungkin ada kulitnya yang sudah kelihatan berubah atau apalah di dalam hati orang-orang ini untuk melihat Lazarus yang sudah mati sebelumnya dan dibangkitkan. Dan itu yang sebagian besar orang Yahudi datang di tempat Lazarus, Maria dan Marta untuk melihat Yesus dan melihat Lazarus. Ayat 10, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jadi mereka ini, imam-imam kepala ini gak bersyukur ada yang bisa menjadikan mujizat, ada yang mengalami mujizat. Malah mereka bukan cuma mau membunuh Yesus, tapi mau juga membunuh Lazarus. Kenapa? Karena banyak orang Yahudi meninggalkan imam-imam kepala semua, karena percaya kepada Yesus yang sudah melakukan mujizat. Jadi mereka mau membunuh bukti, yaitu Lazarus, di mana Yesus sudah bangkitkan. Perikop berikut, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Jadi ini orang banyak tahu, mereka dengar lagi bahwa Yesus juga sementara dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk perayaan hari Paskah itu. Nah, di mana dia singgah di Betania ya, yang dekat dengan rumah di rumahnya Lazarus. Di situ yang tidak terlalu jauh dari Betania. Nah, di pembacaan sebelumnya Yohanes 11 ayat 18 di situ dikatakan Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Nah, 1 mil itu 1,6 kilometer, jadi kurang lebih 3,2 kilo. Ya, Betania rumahnya Lazarus, Maria dan Marta ke Yerusalem. Nah, orang banyak mendengar di situ bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Nah, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Nah, jadi di sini orang banyak menyongsong Yesus, mereka mengambil daun palem semua,
mereka tebarkan di jalannya. Kalau kita ingat pembacaan di kitab yang lain tentang ini, Yesus mau masuk Yerusalem, Yesus mengutus 2 muridnya dulu untuk mengambil keledai yang Yesus perkatakan, dan tepat sekali semua murid-muridnya temukan keledai yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, dan muridnya mengambil baju mengalasi keledai itu untuk Yesus duduk di atas. Nah, orang-orang banyak yang menyambut itu juga mengeluarkan pakaiannya, memotong daun-daunan, daun palem, dan menyambut Yesus di jalan sambil bersorak-sorak dan bersuruh, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, ini yang dituliskan di kitab Yohanes ini. Ayat 16, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi awalnya murid-murid Yesus kan gak ngerti saat itu. Orang banyak berteriak-teriak, bersorak-sorak tentang Yesus. Tetapi setelah Yesus dimuliakan, setelah Yesus bangkit kembali dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat mengenai hal ini. Dan jadi ada hal-hal yang mereka tidak mengerti pada saat itu, tetapi setelah semuanya terjadi, Yesus mati, kemudian bangkit dan naik ke surga, barulah murid-muridnya mengerti. Nah, ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Jadi banyak sekali orang-orang yang bersama dengan Yesus waktu membangkitkan Lazarus. Nah, mereka lah yang bersaksi tentang Yesus nantinya. Ayat 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Orang-orang yang mendengar mujizat, yang melihat bagaimana Yesus sudah membangkitkan Lazarus, orang-orang banyak inilah yang berlari menyongsong dia, mengambil daun-daun palem dan berseru-seru seperti di ayat 13 tadi, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka memperkatakan Yesus Raja Israel karena mereka melihat bagaimana Yesus sudah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Makin cemburu lah ini orang Farisi, karena semakin banyak mereka bilang seluruh dunia datang mengikuti dia. Padahal rencana mereka mereka mau lemparin Yesus, mereka mau nangkap Yesus, tetapi karena belum waktunya, saat waktunya belum tiba, tidak ada yang mereka bisa lakukan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Jadi yang mau pergi beribadah ke Yerusalem untuk perayaan Paskah itu, ada juga orang Yunani di antara mereka. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, murid Yesus Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini orang-orang Yunani yang mau bertemu dengan Yesus melalui murid-muridnya. Nah, jawaban Yesus di sana bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Tinggal beberapa waktu lagi nantinya Yesus akan ditangkap dan disiksa dan dibunuh. Tapi Yesus di sini mengatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Jadi biji gandum itu kalau tidak jatuh ke dalam tanah, tidak ditanam, tidak mati kan. Kalau masuk di dalam tanah mati, bisa nantinya akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Tetapi kalau tetap tinggal, tidak dikubur di dalam tanah, dia akan tetap cuma 1 biji. Tetapi kalau ia mati, masuk di dalam tanah, terkubur,
nanti tumbuh ada tunas, dia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, yang tidak mau mati, ya, yang cuma mencari kesenangan sendiri. Di sini Tuhan Yesus sampaikan bahwa barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi Yesus tahu bahwa untuk itulah dia datang untuk mati supaya dia berbuah banyak dalam hal menyelamatkan seisi dunia yang mau percaya kepada dia, yang mau percaya bahwa kasihnya yang memberikan nyawanya nantinya mati disalibkan, dan mempercayai bahwa dia juga bangkit dari antara orang mati. Ayat 29, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ayat 30, jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Menarik semua orang datang kepadanya, menyelamatkan semua orang datang kepadanya, menyelamatkan semua orang yang mau mempercayai dia. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Jadi mereka pegang yang hukum Taurat katakan Mesias hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya setelah menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya, dan sesudahnya bangkit kembali untuk hidup selama-lamanya. Tetapi ini yang mereka belum mengerti. Mereka katakan bahwa bagaimana mungkin engkau katakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yesus menyatakan ini terang itu adalah dia. Dia sudah sampaikan sebelumnya di pembacaan kita Yohanes pasal 8, ya. Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus sudah menyatakan bahwa dia adalah terang dunia. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, dia ulang lagi di sini bahwa hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu, gak lama lagi dia ada di antara mereka. Nah, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Yesus mau supaya kita mempercayai dia sebagai terang hidup. Yesus sekarang sudah ada di surga, tetapi ada Roh Kudusnya yang telah dikirim Bapa untuk menggantikan dia, ada di antara kita. Nah, bagian kita adalah mempercayai dia. Kita baca kisahnya sekarang, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita yang menolong kita untuk percaya dia adalah terang dunia. Iman kita yang mempercayai dia. Sekalipun kita tidak lihat langsung Yesus yang berkata akulah terang dunia, tetapi firman-Nya ini adalah dia sendiri yang saat kita mau mempercayai, mengimani, maka kita mau mengikut dia, dan kita akan mempunyai terang hidup. Karena kalau kita berjalan di dalam terang, kita tidak tersandung. Tetapi barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi.
Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Untuk bisa menjadi anak-anak terang, yang kita perlu lakukan adalah mempercayai terang itu, mempercayai Yesus. Nah, terang itu adalah firman-Nya yang terus menuntun kita setiap hari di dalam perjalanan hidup kita. Terang firman itu yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Waktunya belum tiba, jadi Yesus masih bersembunyi dari antara orang banyak. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Sudah banyak sekali mujizat, sudah membangkitkan Lazarus, tapi mereka belum percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Setiap nubuatan-nubuatan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi tetap juga banyak di antara pemimpin yang percaya kepada Yesus, cuman karena takutnya dikucilkan, mereka tidak berani berterus terang. Kita ingat dulu ya, ada Nikodemus yang pergi menemui Yesus tapi malam-malam karena takut diketahui, takut dikucilkan dari yang lain. Nah, jadi ada situasi-situasi di mana manusia takut kepada orang lain, takut dikucilkan, takut tidak diterima di masyarakat. Jadi sekalipun mereka percaya tetapi tidak terang-terangan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Orang yang takut dikucilkan oleh sesama, takut terang-terangan mengakui Yesus, percaya kepada Dia karena mereka lebih mencari, lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, pertanyaannya untuk kita hari ini, apakah kita lebih mencari kehormatan manusia ataukah kehormatan Allah? Perikop berikut firman Yesus yang menghakimi. Firman Yesus yang menghakimi ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menyatakan yang percaya kepadanya itu percaya kepada Dia, Bapanya yang telah mengutus Dia. Dan barang siapa telah melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Karena Yesus yang mengatakan mereka adalah satu, Bapa dan aku adalah satu. Jadi kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada Bapa yang mengutus Dia. Kalau mereka melihat Yesus, mereka melihat Bapa yang mengutus Dia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Karena tinggal di dalam dunia dengan tidak percaya kepada Yesus akan tinggal di dalam kegelapan. Tetapi saat terang yang sesungguhnya itu yang telah datang ke dunia, dan setiap orang siapa saja yang mau percaya kepadanya akan memperoleh terang hidup dan tidak akan tinggal lagi di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman-Nya dan melakukannya, kita akan diselamatkan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman Tuhan, firman Yesus yang sudah disampaikan bagian kita adalah menerima
menerima firman itu dan melakukannya atau tidak itu bagian kita. Dan firman itu sendiri yang dikatakan akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus sekali lagi mengatakan bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang mengutus dia. Apa yang Bapa perintahkan untuk dia katakan, hanya itulah yang dia sampaikan. Ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Perintah yang disampaikan adalah hidup yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya dan mau melakukan setiap perintahnya. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.